Salam, apa kabar semua yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, yaitu menyembah Tuhan dengan benar itu seperti apa menurut perspektif iman Kristen. Menyembah Tuhan dengan benar itu seperti apa? Nah, ini yang akan kita renungkan hari ini. Mari kita buka di dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Dia berkata begini. Ayat pertama dia bilang begini, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan, dia bilang begini, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di dalam ayat yang ketiga, ya, dia katakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat keempat dia bilang, dia lanjutkan di dalam ayat keempat, dia bilang begini sampai kelima, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun temurun. Nah, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan, menyembah kepada Tuhan dengan benar menurut perspektif iman Kristen. Kita melihat di sini bahwa Mazmur Daud pasal 100 ini adalah sebuah mazmur pujian yang sangat singkat, ya, sangat singkat, padat dengan kebenaran. Nah, ini sebuah mazmur, sebuah undangan bagi seluruh umat manusia untuk dia mengajak untuk menyembah Tuhan, bukan hanya untuk umat Israel, tapi dia katakan untuk semua bangsa di dunia. Mazmur 100 ini ingin mengajarkan kepada kita pengenalan akan Tuhan yang benar, itu yang dia tekankan, serta respon hidup yang benar. Jadi ada sebuah hati yang benar, dan kemudian ada yang namanya respon. Jadi dua sisi ini tidak boleh lepas dan satu paket. Nah, pada saat ini kita dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 ini kita akan belajar tiga kebenaran dengan tema menyembah kepada Tuhan dengan benar menurut perspektif iman Kristen. Nah, yang pertama, bagaimana kita menyembah seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 100 tadi. Yang pertama, penyembahan yang benar itu adalah menyembah dengan sukacita. Ya, sekilas kata sukacita ini adalah bukan sebuah kesenangan biasa. Dia bilang, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah, ini ada satu khusus, kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ada sukacita, ada sorak-sorai, menunjukkan sebuah ekspresi dari dalam hati, bukan dibuat-buat. Ada sebuah semangat yang bisa diekspresikan dengan berbagai cara. Bisa dengan sorak-sorai, bisa dengan senyum, bisa dengan diam, bisa dengan air mata, bisa dengan tertawa, dan bisa dengan begitu berbinar-binar wajahnya. Jadi di sini tidak berfokus dengan satu, tetapi responsibility itu ada di dalam setiap pribadi orang. Tetapi kata dikatakan sukacita dan sorak-sorak, dia kan beribadalah dengan sukacita, artinya penyembahan itu bukan sebuah beban, bukan juga sebuah kewajiban, tetapi penyembahan itu adalah respon. Kalau kewajiban itu sama dengan kosong. Kalau ada sebuah beban, penyembahan itu kosong, hanya berisi sesaat, pulang kosong.
Kalau itu kewajiban, itu hanya berisi sesaat pulang kosong. Tetapi respon kita menyembah, yaitu hati yang bersuka cita, karena kita menyadari bahwa kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan itu terlalu baik dalam hidup saya. Itu yang menjadi sebuah responsibility hati. Jadi menyembah Tuhan dengan sukacita itu adalah sebuah respon dari dalam yang bisa diungkapkan keluar dengan berbagai cara. Bisa dengan air mata, bisa dengan sorak-sorak, bisa dengan tersenyum, bisa dengan tertawa, bisa dengan diam. Hanya setiap orang yang bisa mengimplementasi dan mengekspresikannya. Tetapi satu hal di sini dikatakan ada sebuah respon yang menyadari sebuah kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi ini adalah kebenaran yang sangat penting, bahwa menyembah Tuhan dengan sukacita adalah penyembahan bukan karena situasi keadaan, tapi karena kita mengenal siapa Tuhan, kita mengenal akan kebaikan Tuhan, dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Menyembah Tuhan harus dengan sukacita. Jadi yang pertama, menyembah Tuhan dari perspektif iman Kristen. Yang pertama, pastikan saudara menyembah Tuhan dengan sukacita. Karena sukacita di sini ada responsibility dari dalam dan bisa diekspresikan dengan berbagai cara di dalam kehidupan iman Kristen. Sehingga ada sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi, dan Dia tahu siapa Tuhan dan siapa dirinya. Itulah penyembahan dengan sukacita. Maka pastikan saudara mengenal kasih setianya. Pastikan saudara tahu bahwa Dia begitu baik dalam hidup saudara. Dia memanggil Anda dan mengajak Anda, saya dan Anda, untuk memuji dan menyembah dengan sukacita. Jadi kalau kita menggambarkan menyembah dengan sukacita, itu adalah seperti seorang anak kecil yang menyambut ayahnya pulang dari perjalanan jauh. Anak itu saat menyambut ayahnya, dia tidak datang dengan wajah datar. Dia berlari dan bersorak-sorak dengan sukacita dan memeluk ayahnya. Tapi ada anak juga yang menyambut ayahnya dengan air mata, dengan sebuah kerinduan. Bahkan ada anak yang satu menyambut ayahnya dengan terdiam. Jadi semuanya mereka menyambut dengan hati karena sukacita yang luar biasa. Mereka mengenal yang namanya siapa ayah, dan ayahnya sudah memberi yang terbaik. Jadi kalau kita mengenal Tuhan sebagai Bapa yang sangat mengasihi kita, kita tahu bahwa Dia begitu baik, dan kita terus tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, maka kita akan terus bersukacita. Maka kita akan disebut orang yang sangat berbahagia di muka bumi karena terus menyembah Tuhan. Amin. Yang kedua, menyembah Tuhan dengan benar dari perspektif iman Kristen. Yang pertama tadi, menyembah dengan sukacita. Tadi saya sudah jelaskan sukacita seperti itu. Yang kedua adalah menyembah Tuhan dengan pengenalan yang benar. Banyak orang tidak mengenal siapa Tuhan. Bahkan banyak orang menyembah Tuhan yang tidak dikenal. Apa itu salah? Tidak. Bukan Tuhannya yang salah, tetapi orangnya tidak mau mengenal Tuhan. Padahal Tuhan sendiri sudah memperkenalkan dirinya. Di dalam Mazmur 100 ayat 3 dia katakan, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Itu ada sebuah kenalan. Dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Artinya Tuhan ingin mengenalkan dirinya kepada manusia, tetapi manusia tidak mau mengenal Dia. Dalam perjanjian lama Tuhan ingin mengenalkan dirinya kepada manusia. Di dalam zaman raja-raja, hakim-hakim, Tuhan ingin mengenalkan dirinya kepada manusia, tapi hanya sebagian manusia yang mau kenal Dia. Bahkan sampai zaman perjanjian baru, Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia ingin mengenalkan dirinya kepada umat manusia dan kepada umat yang menyembah dan memuliakan. Bagaimana saya mengenal Dia?
mengenal dia adalah dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia katakan, ketahuilah. Bahasa di sana itu adalah mengenal Tuhan. Itu sama dengan yada, yang artinya dia mengenal secara pribadi, bukan sekedar sebuah informasi umum, bukan sebuah apa kata orang, tapi dia mengenal secara pribadi. Jadi dia mengenal siapa yang dia sembah, dia mengenal siapa Tuhannya, dan dia mengenal apa yang Tuhan sudah perbuat kepadanya. Ada kebenaran penting dalam 3 ayat ini, adalah Tuhan Allah yang berdaulat penuh. Dia menciptakan dan dia mengangkat kita menjadi umat penggembalaan. Jadi penyembahan yang sejati itu lahir dari pengenalan yang benar. Sehingga waktu aku memberikan diriku, maka Tuhan hidup di dalam diriku dengan memberi Roh Kudus untuk mengenal dia lebih dalam lagi. Jadi Anda saudara sebenarnya sudah bisa mengenal Tuhan kalau Roh Kudus bekerja dan bertahta di dalam hati saudara. Bapak Ibu saudaraku, penyembahan yang benar menurut perspektif Alkitab, iman Kristen. Yang pertama, menyembah dengan sukacita. Yang kedua, penyembahan karena mengenal siapa yang Anda sembah. Yang ketiga, menyembah harus dengan sebuah kesetiaan dan ucapan syukur. Ada orang menyembah dia tidak setia karena diatur oleh situasi. Dia menyembah dengan tidak bersyukur dan bersungut-sungut. Memang kita penuh dengan keluh kesah, tapi keluh kesah itu tidak akan melewati rasa syukur kita kepada Tuhan. Dia katakan ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam ayat ini ada 3 respon yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, yaitu ada ucapan syukur, ada pujian, dan ada pengakuan akan kebaikan dan kesetiaan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, menyembah Tuhan itu dengan ucapan syukur dan kesetiaan. Orang yang selalu bersyukur dengan Tuhan, dengan memuji Tuhan, dia akan selalu setia apapun keadaan yang dihadapi hari ini. Jadi artinya pujian penyembahan kita tidak tergantung pada situasi, tidak pada karakter kita, tetapi pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena dia setia, maka kita wajib setia. Jadi kalau kita tidak setia, bukan Tuhan yang salah. Karena Tuhan setia, maka kita setia. Kenapa kita bisa setia? Karena kita mengucap syukur dan menyembah Tuhan. Jadi seperti seorang yang tetap bersyukur kepada orang tuanya walaupun dia sedang mengalami kesulitan, karena dia tahu kasih orang tuanya tidak tulus dan sebagainya, tetap dia bersyukur dan tetap dia berkata dia itu adalah orang tua. Jadi kita beribadah dan menyembah Tuhan itu bukan karena hidup kita selalu mudah, gampang, bukan karena lancar, bebas, tantangan, tidak saudara. Hidup kita di dunia tentu akan mengalami banyak tantangan, gelombang, dan goncangan. Tapi satu hal, penyembahan kita kepada Tuhan yaitu menyembah dengan ucapan syukur. Itulah penyembahan yang benar menurut perspektif Alkitab yang saya bisa bagikan kepada Anda dan saya. Jadi yang pertama, untuk kita simpulkan bahwa menyembah Tuhan dengan benar menurut perspektif iman Kristen yang ada di dalam Alkitab, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Yang pertama, menyembah dengan sukacita. Sukacita itu adalah responsibility. Yang kedua adalah menyembah Tuhan dengan mengenal Tuhan dengan benar. Karena pengenalan yang salah, maka penyembahannya salah. Kalau engkau tidak mengenal dan menerima Tuhan, dia ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam dia, sehebat apapun, sebagus apapun penyembahanmu, maka tidak ada artinya. Karena dia tidak ada di dalam hidupmu dan hidupmu tidak ada dalam tangannya, maka saudara tidak bisa menyembah dia. Yang ketiga, penyembahan yang benar itu adalah penyembahan yang penuh ucapan syukur dengan sebuah kesetiaan sampai akhir hayat.
Nah, itu yang menjadi perenungan kita hari ini. Mari hari ini kita, dalam hidup kita, detik, menit, kita menyembah Tuhan dengan benar. Kenapa? Karena kita umat pilihannya. Waktu kita menyembah Tuhan dengan benar, kenapa? Karena kita penuh dengan sukacita. Kenapa kita menyembah Tuhan dengan benar? Karena kita mengenal siapa yang kita sembah. Kenapa kita menyembah Tuhan dengan benar? Karena kita terus bersyukur dan setia sampai kita dipanggil. Menjadi perenungan firman Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah rema dalam hidup kita. Mari kita menyembah Tuhan dengan benar, dengan sukacita, dengan pengenalan, dengan ucapan syukur dan kesetiaan. Amin. Mari